Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang demokrasi sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Sebelum kita masuk pada pembahasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan Indonesia, perlu kita ketahui bersama bahwa makna dari demokrasi dalam pengertiannya, demokrasi itu terbagi atas dua kata, yaitu demos dan kratos, di mana demos berarti rakyat dan kratos atau kratein itu berarti pemerintah. Dalam pengertian secara umum yang biasa kita pahami bahwa demokrasi tersebut merupakan sistem pemerintahan di mana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di sini kita dapat memaknai demokrasi tersebut dalam bentuk pemerintahan, di mana semua warga memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan. Jadi warga negara dapat berpartisipasi dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara, bagaimana tata cara dan pelaksanaan penyaluran aspirasi yang dilakukan oleh warga negara. Demokrasi juga dapat kita artikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu tangga utama untuk mendukung sistem politik demokratis adalah melalui pemilihan umum. Yang kita ketahui bahwa pemilihan umum itu juga diselenggarakan dalam konteks kenegaraan kita untuk mencapai suatu keputusan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Di sini ada yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengambilan keputusan atas musyawarah, pemilu yang demokratis, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengambilan keputusan atau musyawarah, adanya partai politik dan organisasi sosial politik, serta yang terakhir pemilu yang demokratis. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati stratum teratas yang diterima oleh banyak negara. Karena demokrasi ini dianggap mampu untuk mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial politik yang melibatkan kepentingan antara individu, masyarakat, dan negara. Sehingga demokrasi itu dapat diterapkan di dalam sistem berpolitik di setiap negara. Hadirnya demokrasi seakan telah menjadi hal yang berarti dan nyata mengatasi masalah politik yang ada di setiap negara. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin politik pada masa pemilihan, itulah yang disebut dengan demokrasi. Jadi dengan kata lain, demokrasi adalah suatu metode penataan kelembagaan untuk sampai pada sebuah keputusan politik, di mana keputusan politik tersebut melalui tahapan-tahapan dan mengakomodir pendapat atau menjembatani masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu terdapat ciri-ciri dalam pelaksanaan demokrasi, khususnya dalam konteks kenegaraan kita. Yang pertama,
kedaulatan ada di tangan rakyat, selalu berdasarkan kekeluargaan atau gotong royong, cara pengambilan keputusan melalui musyawarah, tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi. 5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban, menghargai hak asasi manusia, ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah, dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat, tidak menganut sistem monopartai. Pemilu dilaksanakan secara luber, mengandung sistem mengembang, tidak kenal adanya diktator, dan mendahulukan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan kelompok atau kepentingan individualisme. Dinamika yang terjadi dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia. Meskipun demokrasi dalam pandangan Barat merupakan upaya untuk menghargai keberadaan manusia dalam hidup ini, namun dalam faktanya atau realita yang terjadi, negara berkembang itu seakan-akan selalu dipaksa untuk melaksanakan demokrasi seperti dengan pelaksanaan demokrasi yang dilakukan oleh negara adidaya. Ini semua tercermin di dalam bagaimana pelaksanaan politik luar negeri yang dilakukan oleh negara-negara adikuasa atau negara-negara raksasa dalam menerapkan prinsip-prinsip kehidupan atau prinsip-prinsip politik yang diterapkan dalam dunia internasional. Namun dalam hal ini seharusnya demokrasi itu antara satu negara dengan negara yang lain dapat berbeda dalam tata laksana atau pelaksanaannya. Tidak ada permasalahan dengan perbedaan tersebut selama prinsip demokrasi tersebut itu dapat dijalankan dengan baik dan berkesesuaian dengan kondisi masyarakat atau budaya yang ada pada negara tersebut. Dalam konteks keindonesiaan, kita kenal bahwa sistem demokrasi yang kita anut adalah demokrasi Pancasila. Hal tersebut tertuang di dalam tata peraturan atau undang-undang yang sudah disepakati dalam sistem kenegaraan yang kita miliki. Tantangan yang dimiliki dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jadi dengan perlahan-lahannya berangsur-angsur membaiknya tatanan yang ada di daerah-daerah konflik. Kita ketahui bahwa sebelumnya ada banyak daerah-daerah konflik yang ada di bagian wilayah Indonesia. Sekarang sudah mulai dapat tertata dan dapat diantisipasi terkait dengan pandangan hidup atau pola pikir masyarakat terkait dengan kehidupan sejahtera yang dimiliki oleh masyarakat yang ada. Demokrasi atau prinsip demokrasi tersebut pun dapat diterapkan dengan baik dalam pada masyarakat terutama yang ada di daerah konflik atau garis keras. Ada banyak fenomena yang kemudian berkembang pada berbagai bidang, terutama pada bidang hukum, ekonomi, dan berbagai bidang lain yang berkembang mengikuti perkembangan globalisasi. Jadi dengan adanya globalisasi saat ini, kemudian permasalahan-permasalahan terkait dengan demokrasi yang ada di Indonesia itu juga berkembang. Kita bisa lihat dalam sistem hukum itu banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi yang kemudian menjadi tantangan bangsa kita untuk kedepannya.
Terlebih lagi kita ketahui bahwa dalam hal hukum kita ini menganut salah satu penganut negara hukum. Namun dalam faktanya atau realisasinya, kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada di negara kita itu sangat rendah. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat disayangkan, sehingga menjadi tugas untuk kita bersama, untuk negara dalam penataan berbagai bidang yang ada di negara kita. Jadi, pada kesimpulan, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang menitik beratkan kekuasaan pada rakyat, di mana prinsip dasar dari demokrasi itu juga tetap berlaku. Indonesia adalah salah satu penganut sistem pemerintahan demokrasi, lebih spesifiknya demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila ini adalah demokrasi yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam prinsip dan penerapannya. Saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Mohon maaf ketika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.